tidak serta-merta hanya ditempelkan begitu saja. Untuk bisa mendapatkan tanda teras itu paling tidak si alat ukur itu harus melalui 3 tahap ini: tahap pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda teras. Jadi minimal ada 3 tahap itu ya. Tidak serta-merta istilahnya dapat saya ingin tera gitu, ya tanda teranya ya. Jadi ada 3 tahap tadi. Ada pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda teras. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu adanya persetujuan tipe atau izin tipe atau izin tanda pabrik. Biasanya ditandai dengan adanya kartu kuning di alat ukur. Kartu kuning seperti ini. Kalau timbangannya ada kartu kuningnya betul? Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa ngecek di websitenya Kementerian Perdagangan di sppk.kementerian.go.id. Yang diperiksa. Jadi yang diperiksa itu adanya izin alat ukur ini boleh beredar tidak di Indonesia, ditandai dengan kartu kuning. Dan tidak semuanya ada kartu kuningnya. Tidak semuanya. Untuk bisa dapat kartu kuning ini tidak mudah. Si produsen itu harus membawa sampel alatnya ke kantor kami yang ada di sana. Di sana akan kami tes kehandalannya. Kita kasih beban berulang terus ribuan kali pakai alat itu. Otomatis seperti ini, dikasih beban kira-kira 4 orang. Terus dilakukan pengujian di dalam ruangan ini. Ruangannya itu bisa kita set dingin sekali, kemudian kita set panas sekali. Nah, kira-kira timbangannya dengan kondisi yang dingin dan panas itu berubah tidak menunjukkannya. Kemudian timbangan juga kita ganggu menggunakan sinyal elektromagnetik. Kita ganggu, kita lewatkan kabel atau kita pakaikan antena gitu, ditembakkan antena. Kira-kira penunjukannya berubah nggak kalau ada gelombang elektromagnetik di sekitar? Kalau tidak berubah, maka dia lolos persetujuan tipe, maka dia bisa dapat kartu kuning, maka dia bisa boleh beredar di Indonesia. Itu yang pertama. Tidak semua alat ukur tadi lolos pengujian. Ada alat ukur yang jenisnya seperti ini yang tidak lolos. Yang pertama ini timbangan pegas, tapi dari bentuknya dari plastik bahan. Timbangan pegas tapi dari plastik, ini tidak lolos. Tidak lolos. Yang lolos itu timbangan pegas yang dari besi yang di pojokan itu. Nah, yang mana? yang di pojok yang warna hijau. Nah, seperti itu. Yang biasanya timbangan seperti ini di bagian depannya ada tulisannya, hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga, atau tulisannya tidak boleh digunakan untuk transaksi perdagangan. Timbangan seperti ini ada tulisannya nih. Biasanya kalau jalan bersama. Nah, timbangan seperti ini nggak boleh diterap, tidak boleh diterap karena tadi tidak lolos persetujuan. Terus timbangan yang seperti ini juga sama, yang kecil, timbangan yang kecil banget, sebesar AP, kecil segini. Pernah lihat Bu? Di mana? Apel Mas. Jadi timbangan seperti ini juga sama, tidak lolos persetujuan itu. Sehingga ketika dia ada di fakultas tidak boleh digunakan untuk menimbang. Oke. Kalau jenengan misalnya mau jual beli emas, kok nimbangnya pakai timbangan gitu, jenengan punya hak untuk menolak. Punya hak untuk
menimbang menggunakan. Saya yakin pasti penjual emas itu punya timbangan yang lebih besar ya, seperti itu yang ada di putih. ya. Oh ya, nggak boleh. Atau pakai timbangan yang neraca yang sebelahnya Dewan Pegas, itu malah boleh. Jadi tidak boleh ini sebenarnya digunakan. Jadi jangan sebagai konsumen punya hak untuk menolak ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Seperti itu, nggih. Karena tadi itu prinsipnya tidak lolos persetujuan dealer. Kalau sudah dapat kartu kuning tadi, kemudian alat ukur ini dilakukan pengujian, diuji. Kalau pompa ukur BBM di SPBU ya dilakukan pengujian apakah penunjukannya sama dengan cairan yang diberikan. Biasanya menggunakan alat ukur seperti ini. Ini namanya pidana, ukurannya 20 liter. Bisa 20, hasilnya sama enggak. Dan tidak setiap alat ukur itu bisa memberikan hasil yang salahnya 0. Karena bagaimanapun juga alat ukur itu buatan manusia. Manusia punya banyak salah. Maka nek gaweane manungsa yo oke salah. Sehingga tidak ada alat ukur itu yang kesalahannya 0. Oleh karena itu ada toleransi. Jadi pengujian ini hanya memastikan bahwa si alat ukur ini masuk dalam toleransi yang sudah ditetapkan atau tidak. Ketika masuk toleransi, maka alat ukur ini kemudian boleh digunakan untuk transaksi perdagangan. Jadi bisa minus, namanya toleransi itu bisa plus. Kalau sudah masuk toleransi, maka langkah yang terakhir adalah pembubuhan cap tanda tera. Pembubuhan cap tanda tera ini hanya boleh dilakukan oleh pegawai berhak. Namanya penata, bukan Mbak Rara ya. Namanya Nah, cap tanda tera ini kita mengenal ada 5 cap tanda tera. Ada 5 cap tanda tera. Tanda tera yang pertama itu adalah tanda sak. Bentuknya segi 5, ada angka tahunnya. Bentuknya segi 5, ada angka tahunnya. Angka tahun ini menandakan kapan cap itu dibutuhkan. Bukan masa berlakunya ya, tapi capnya itu kapan dibutuhkan. Kalau dibutuhkan tahun 2022, maka capnya akan 2022. Cap ini dari dulu tidak berubah. Dari sejak tahun 1800-an dia tetap seperti ini. Jadi urusan meteorologi ini sudah urusan lama, zaman dulu. Tidak mungkin zaman Belanda mungkin ya. Dia mulai tahun 1887 belum bertanda segi 5. Dia menggunakan huruf warnanya huruf saksa mungkin ya. Kemudian oh boleh silakan. Kemudian yang mulai tahun 1890-an dia sudah mulai berangkat tahun angka 8. Angka 8 itu maksudnya dibukukan pada tahun 1898. Sudah lama sekali ya? Sudah lama. Kemudian pas zaman penjajahan Jepang, ini berubah dia jadi huruf kanji. Masih segi 5 juga. Berubah menjadi huruf kanji. Kemudian di zaman kemerdekaan balik lagi ke angka huruf. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 sampai sekarang berubah jadi 2 angka. Jadi dari huruf jadi angka mulai 83 sampai sekarang. Nah,
tempat pembubuhannya di mana? Kalau di anak timbangan dibandul timbangan di pasar itu dibubuhkannya ya di bandulnya seperti ini. Saya menemukan bandul bertanda tera berapa nih? S ya, paling lama S. Kalau S itu dia tahun berapa nih? 1904. Jadi bandul itu sudah diteras di tahun 1904. Diteras. Oke, biasanya kalau yang besi nanti dia cuma bagian yang ditera itu cuma ada satu sisi. Jadi kalau ini kan terbuat dari kuningan. Kalau besi nanti dia cuma ada satu sisi di bagian sini, dia dari timah gitu. Timahnya itu akan ditera setiap tahunnya nanti terus. Kalau itu nggak ketahuan, kalau ini kan ketahuan ya. Ditera pertama dari tahun 1000. Iya kalau itu ini yang punya pun sepuh nih. Saya kata Mas Sepuh di Basimbah, saya nemunya di Cirebon. Iya, aktif ini Basimbah. Tak putar ke sampai tahun 2019 ya. Kemudian tanda tera ini kalau di timbangan meja, timbangan kodok, timbangan yang seperti itu ya, yang merah, timbangan yang merah itu dibubuhkannya di gandarnya sini. Kalau di pasar bagian sini, biasanya dikikir dulu sebelum dibubuhkan cap tanda tera. Makanya kalau tera itu ada yang nyebut dikir, timbangannya sampun dikir apa dereng. Kalau di sini namanya